Shalom, jemaat terkasih, senjata iman kita pada minggu ini diambil dari kitab Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di dalam ayat ini berpesan supaya kita bersikap sabar dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita sebagai umat-Nya. Hal ini karena sifat Tuhan yang toleran, murah hati, dan panjang sabar terhadap kita. Jemaat terkasih, pasti kita pernah merasakan marah atau kesel. Misal di rumah kita marah sama anak kita, sama orang tua, sama atau suami dan istri, teman-teman, di atasan kita pun kadang bikin kita kesel. Kita harus bersabar dan mengampuni mereka yang membuat kita marah atau kesal, seperti tertulis di Alkitab Efesus 4 ayat 26 yang berbunyi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kita nggak boleh tuh mendem-mendem amarah kita sampai besoknya. Jadi kita harus mengampuni dan memaafkan orang yang buat kesel kita atau buat marah kita. Saya tuh kalau di rumah suka banget tuh adu argumen sama Grace, karena Grace tuh sudah bisa kadang bantah perkataan saya gitu. Jadi nggak sabar gitu ngadepin dia. Misal saya sudah tinggi nadanya, dia tuh bisa bilang, Mama jangan marah-marah ya. Mama harus sabar-sabar loh, Ma. Mama jangan kayak gitu, nanti Tuhan nggak suka loh, Ma. Maafin Dede ya, Ma. Misal Dede bikin Mama marah. Dan akhirnya, ya saya juga minta maaf ke dia karena sudah marah-marah. Bersyukur karena Grace sudah suka ingetin saya, jika saya suka marah, dia tuh ingetin. Nanti Tuhan Yesus sedih loh, Ma. Jangan kayak gitu ya, Ma. Terus ada juga kesaksian teman saya. Akhir tahun kemarin, dia ribut sama suaminya karena suaminya ketahuan selingkuh lagi. Ini sudah berapa kalinya ketahuan sama dia. Udah selingkuh, terus nggak ngasih nafkah. Dia yang kerja pontang-panting, nyari nafkah untuk anaknya, sama untuk kehidupan mereka. Tapi hebatnya, dia mau mengampuni walau hati sudah terasa sakit dan memilih bertahan hingga saat ini. Karena dia yakin suatu saat nanti suaminya itu bisa berubah. Walaupun nggak gampang, pasti banyak rintangan. Tapi dia tetap percaya Tuhan akan merubah suaminya menjadi suami dan bapak yang teladan untuk kedepannya, untuk keluarga kecilnya mereka. Dia selalu bawa dalam doa, walau hati dia terasa sakit dan sesak. Setiap dia cerita aja dia selalu nangis. Tapi dia tetap mendoakan suaminya supaya suaminya itu berubah. Dan dia selalu berdoa buat Tuhan mengampuni apa yang dilakukan suaminya. Karena sudah berkali-kali selingkuh. Terus kadang juga main tangan. Nggak nafkahin pula. Terus ya cuman kerjanya di rumah ya cuman antar jemput anak sekolah gitu. Dia yang kerja. Saya belajar dari teman sahabat saya itu bahwa dia dapat mengampuni walau hatinya sakit, walau hatinya sesek banget. Tapi dia bisa mengampuni, bisa memaafkan. Karena dia yakin Tuhan bakalan merubah suaminya suatu saat nanti. Saya juga punya pengalaman, punya teman. Waktu itu teman saya cerita kalau dia ada permasalahan sama papanya. Nah, pas dia balik ke kampung, saya minta dia buat ketemu sama papanya, buat minta maaf. Karena saat itu papanya sedang sakit stroke dan sudah sakit komplikasi juga. Dan ternyata tidak lama dia datang ke sana, berapa hari kemudian papanya meninggal. Saat itu dia menyesal karena kenapa dia ikutin ego, nggak minta maaf dulu ke papanya. Udah lama banget gitu, hampir 5 tahun dia punya
masalah sama papanya, tapi dia nggak mau minta maaf duluan, dia gengsi, dia egonya deh nggak mau minta maaf, dia yang salah kok, saya yang minta maaf, kayak gitu. Dia menyesal, dia nangis, kenapa baru sekarang minta maaf, kenapa baru merendahin hatinya untuk meminta maaf ke orang tuanya. Sini saya belajar kalau kita harus meminta maaf duluan, jangan pernah gengsi, nanti kalau nggak nyesel. Kesaksian penutup, saya juga butuh waktu untuk memaafkan papanya Grace yang sudah pergi begitu saja, tanpa rasa bersalahnya, meninggalkan kita, tapi akhirnya saya sudah mengampuni apa yang sudah dilakukan terhadap saya, setiap perkataannya maupun perbuatannya, saya sudah ampuni. Poinnya, kita harus bersabar dalam menghadapi orang-orang di sekeliling kita dan mengampuni setiap apa yang mereka lakuin ke kita. Jangan sampai menaruh dendam yang ada nanti kita menjadi dosa. Seperti tertulis di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mungkin memang susah atau sulit, bahkan perlu waktu lama untuk memaafkannya. Seperti tertulis di kitab Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kiranya kita selalu memiliki hati yang penuh kasih dan kesabaran. Amsal 14 ayat 20. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Tuhan Yesus memberkati.